Bagaimana kalau Abah Anies kemudian tiba-tiba mendukung salah satu pasangan calon? Dari forum ini, saya mau mengimbau kepada Abah, ya, Abah Anies, dimanapun dia bisa melihat, tolong jangan punya preferensi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena, kenapa begitu? Saya mengatakan kawan-kawan semua, tiga pasangan ini tidak punya yang namanya basis moral ground untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin Jakarta. Kalau kita lihat satu-satu, misalnya pasangan Rakus, ya kan Ridwan Kamil Suswono, kan itu hasil dari konspirasi jahat demokrasi. Bagaimana mungkin kita mendukungnya, ya kan? Dia dengan cara rakus mengambil semua partai politik dengan maksud agar tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon lagi ketika thresholdnya masih 20% kursi dan 25% suara. Karena itu saya mengatakan ini orang yang kehilangan moral ground, orang yang takut berkompetisi secara fair, mau datang ke Jakarta kalau lawan kuatnya nggak ada, ya kan? Coba bayangkan, padahal kalau ada lawan kuat, tumbang dia. Karena itu pasti saya tidak akan memilih nomor satu. Bagaimana dengan nomor dua? Yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak. Hak setiap warga negara, kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anaknya anak Abah, tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo, agar tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong, khawatir kalah sama kotak kosong seperti di Makassar. Maka kemudian yang namanya calon independen ini diloloskan agar pasangan pertama tadi tidak melawan kotak kosong. Ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tahu, pada tanggal 20 Agustus kemarin, yang kemudian memancing demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya ada satu partai yang bisa mencalonkan. Kita hormati PDIP ketika dia mencalonkan kadernya sendiri, karena itu adalah hak politik dia. Tetapi ya jangan Abah dijadikan alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan? Kalau Anies Baswedan dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian akhirnya ditendang, kan sakit hati kita jadinya. Ya kan? Karena itu saya menganggap bahwa yang ketiga pun tidak memiliki moral ground. Sahabat SZ, ada pernyataan dari PKS bahwa gerakan anak Abah coblos 3 paslon itu merusak sistem demokrasi. Wow. Merusak ya. Sebabnya apa ya? Mari kita lihat dari proses awalnya. Asbabnya dulu, bukan reaksi. Kalau gerakan anak Abah coblos 3 paslon itu namanya reaksi dari sebuah aksi. Aksi siapa? Ya aksi rezim, ya aksi Kim Plus, yang di situ ada PKS. Tapi partai-partai lain itu saya kira tidak terlalu frontal ya. Ini kalau PKS kok jadi seperti buzzernya Mulyono gitu. Nyerangnya ya ke Anies lagi, ya ke anak Abah lagi. Ada apa ini? Sungguh pertanyaan yang saya buat dengan tanda tanya yang sangat besar. Sangat tanda tanya. PKS sebut gerakan anak Abah coblos 3 paslon merusak demokrasi. Kenapa? Rakyat yang ditimpakan kesalahannya. Kenapa bukan yang harusnya mengayomi rakyat yang gagal? Gagal mengayomi rakyat, gagal mendidik rakyat, gagal memberi pendidikan politik pada rakyat. Bukan itu yang disematkan sebagai biang keroknya.
kok malah ke anak abah. Ampun. Kemarin ya, muncul isu gerakan anak abah tusuk 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Disorot Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli. Kita udah ingatkan berkali-kali, wahai elit-elit PKS, bijaklah dalam membuat kebijakan. Kayak lagu tadi. Bikin kebijakan kok nggak bijak. Kok cuman bijak sini, bijaksananya kagak. Akhirnya jadi begini. Akhirnya reaksi respon dari netizen ya seolah-olah membela gerakan anak abah. Padahal ini adalah buah dari respon yang tidak bijak dari elit-elit PKS. Kenapa mesti dimunculin? Ini merusak demokrasi. Kita lihat dulu. Anak abah sendiri sebutan bagi pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sebutan itu ramai digunakan di media sosial khususnya pada Pilpres 2024. Menurutnya, meskipun gerakan ini terlihat gagah dan seolah-olah membawa aspirasi rakyat, dampaknya justru dapat merusak sistem demokrasi. Ini akan merusak sistem demokrasi. Paslon yang terpilih jadi tidak legitimate dan pembangunan Jakarta akan tersendat, kata Taufik kepada RMOL di Jakarta kemarin. Nah ini. Dia ini kayaknya bukan dari rakyat. Mungkin dia lahir sudah langsung jadi elit mungkin ya. Siapa Taufik ini? Seolah gagah-gagahan nih tulisan dia apa buah bunga-bunga dari RMOL. Ini akan merusak sistem demokrasi. Paslon yang terpilih jadi tidak legitimate dan pembangunan Jakarta jadi tersendat. Harusnya Anda pikirkan kenapa itu kemungkinannya akan terjadi. Kenapa? Karena aspirasi rakyat tidak didengar oleh elit partai. Kan justru itu soalnya. Kan aspirasi rakyat dikalahkan oleh aspirasi elit partai. Kata elit partai, saya juga tidak berkehendak. Ini yang di atas saya ini. Kekuasaan rezim. Presiden. Kata presiden, waduh, saya juga nggak bisa bergerak bebas. Saya kan disuruh sama gubernur oligarki. Taufik Zulkifli yang kembali dilantik menjadi anggota Dewan Kebon Sirih mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada perbaikan regulasi pemilu daripada mendukung langkah-langkah yang merusak proses pemilu. Coblos 3 paslon itu konstitusional, itu hak konstitusi. Kenapa Anda bilang merusak demokrasi? Kalaupun merusak, apa biangnya? Ya Anda jadi bagian dari biangnya. Dan saya ingin sahabat SZ yang menonton ini, yang dari Jakarta, yang dari Dapil Kebon Sirih, cobalah kalau ada yang ini, Anda berikan testimoni ini, yang nyoblos Taufik Zulkifli ini, Anda kecewa nggak dengar statement Taufik ini nih? Kan seperti ke Bang Mardhani kemarin tuh banyak sekali testimoni yang mengatakan saya kecewa coblos Mardhani, saya kecewa coblos Mardhani. Kalau ternyata sikap PKS menjadi seperti ini hari ini. Mardhani yang sebelumnya begitu kukuh, begitu istiqomah menjadi oposisi, ternyata lembek dan mendukung puja-puji IKN. Ini testimoni dari pemilih. Ini yang harusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi, mawas diri, introspeksi, bahasa Islamnya muhasabah. Kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami menyatakan akan golput di Pilkada Jakarta karena sebuah pasangan calon ini bagi kami tidak mewakili aspirasi warga Jakarta. 1, 2, 3, hidup kami! Oke, terima kasih teman-teman media, terima kasih kepolisian, terima kasih teman-teman yang aksi hari ini kita
sudah cukupi karena teman-teman saya hari ini lagi sudah kami di KPU ya. Kami akan menyatakan golput lalu Awal nanti jaringan sore kita akan melakukan konferensi pers secara online melalui Zoom. Linknya untuk teman-teman media akan segera kami kirimkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Lebih baik berjuang untuk perbaiki undang-undang pemilu. Lebih baik Taufik Zulkifli lebih baik berjuang untuk bagaimana PKS kembali pada jati diri yang sebenarnya.